Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold Jota Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari ini adalah bulan Juli. Tuhan berkati berlimpah-limpah, kita boleh masuk bulan Juli, semester kedua dari tahun ini. Berkat Tuhan berlimpah, saya mengerti Bapak Ibu, mari kita mengecek diri kita dan kita memahami sampai di mana kita berada karena kita sedang mengejar Tuhan sebab waktunya semakin singkat. Tuhan Yesus mengerti Anda berlimpah-limpah, Bapak Ibu, siapkan peralatan Anda bisa mencatat kembali apa yang masih perlu dicatat, apa yang masih kurang, Anda boleh catat kembali. Saya berdoa, biarlah Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak Ibu, buat Anda yang sudah memberikan kami daya, dana, doa, dan semua yang Anda bisa berikan dalam hidup kami percaya bahwa ini akan kami pakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, Anda yang hari-hari ini sedang mengalami masalah, Anda sedang mengalami satu problem yang besar, ingat, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada Anda anugerah yang besar. Kembali sama Tuhan adalah jalan terbaik, sebab Tuhan adalah sumber dari segala sumber yang memiliki hidup ini, dan oleh karena itu, saya akan diberkati. Bapak Ibu, sampai di sini dulu pengumumannya. Saya percaya kita akan bersuka cita dan terus akan maju melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold Jota Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam acara Wisdom ini. Saya mengerti Bapak Ibu bahwa Anda mungkin masih ingat seorang matriarh dari orang Israel. Patria dan matriarh orang Israel adalah Abraham, Ishak, dan Yakub dan istri-istrinya. Tetapi matriarh Israel ini, kalau saya tanya siapa matriarh Israel dari Yakub? Nah, Bapak Ibu, kalau Abraham kan Sarai, Bapak Ibu. Kalau Ishak, Ribka, Rebeka. Tetapi kalau Yakub, Bapak Ibu, Anda mungkin bertanya, apakah itu Lea? Apakah itu adalah Rahel? Nah, Bapak Ibu, kisah ini sebetulnya Tuhan berperan dalam sebuah masalahnya. Anda mengerti bukan salah Yakub kalau dia naksirnya sama Rahel, Bapak Ibu. Rahel adalah seorang yang Yakub kasihi, Yakub cintai. Tetapi karena sebuah, ya Bapak Ibu mengerti, Laban hari itu adalah seorang mafia. Mafia, dan Laban mengerti bagaimana menarik hati Yakub untuk mendapatkan Yakub untuk bekerja atas dirinya seumur hidupnya. Itu rencana dari Laban. Yakub itu bekerja pada Laban kira-kira ada 7 kali 2, 14 tambah 22 tahun dia bekerja mungkin. Lama sekali Bapak Ibu. Dan dia bekerja itu, waktu dia bekerja sama Laban, gajinya dikoreksi 10 kali. Dikoreksi artinya bukan menambah, berkurang 10 kali. Sebuah hal yang sungguh kalau Anda berpikir adalah berat bagi Yakub. Yakub harusnya menikahi Rahel, tapi oleh karena Laban, dia harus menikahi Lea. Anda mengertilah, Yakub itu dalam hatinya dia mengasihi Rahel dan dia ingin untuk mencintai Rahel, dia kurang cinta sama Lea. Akibatnya yang terjadi adalah dalam pernikahan itu terjadi ketimpangan. Hari itu bukan salah Lea, bukan salah Rahel, bukan salah Yakub kondisi, tetapi saya mengerti, Tuhan berkuasa dalam kondisi seperti hari itu. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu, Anda mengerti waktu Tuhan melihat bahwa Yakub tidak mengasihi Lea. Yang terjadi adalah Lea mendapatkan sebuah kondisi tertolak. Dia merasa dibuang. Dia merasa disingkirkan. Kondisinya tidak lagi sama dalam pernikahan walaupun dia seorang kakak. Hari itu Lea berpikir bahwa dia tidak dihargai. Dan kalau kita melihat dari tampilan fisik juga Rahel menang atas Lea. Tetapi Anda mengerti bahwa Tuhan berkenan atas Lea. Tuhan melihat kehidupan Lea. Tuhan mengerti apa isi hati Lea yang begitu menderita.
Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam pernikahan yang tiga pasang nih? Karena kalau Anda mengerti segitiga sebetulnya. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa Lea ini tidak dikasihi, tetapi Tuhan memberkati Lea. Apa yang terjadi? Dia punya anak. Pertama, Ruben. Bapak Ibu, dia punya Simeon, dia punya Levi, dia punya Yehuda. Hari pernikahan itu ternyata Rahel mandul. Ini adalah sebuah cerita mengenai berkat atas orang Israel. Rencana manusia yang sudah bersalah depan Tuhan. Hari itu kondisinya sudah menjadi carut-marut karena kesalahan terjadi, penipuan terjadi, rebutan hak sulung terjadi hari itu, dan terjadi satu kamuflase, akibatnya rencana itu rusak. Seperti dosa. Dosa masuk dalam hidup Anda jangan bertanya lagi siapa yang salah. Saya salah atau orang lain yang salah atau dia yang salah. Kita sudah menjadi terlalu sulit untuk mengatakan siapa yang salah. Tetapi kita mengerti kalau Anda kembali sama Tuhan, Anda kembali pada penyertaan Tuhan, kondisimu bisa ditata ulang sehingga bukan saja kondisi menjadi baik, bahkan engkau menjadi berkat di bumi ini. Bapak Ibu, kita lihat dalam hidup Lea. Hari itu Lea merasa tertolak, dia merasa tidak dihargai sebagai seorang kakak, dia tidak mendapatkan hak yang sesungguhnya. Dan Yakub tidak mengerti bahwa dia mengasihi Rahel dan dia terus berhubungan dengan Rahel. Dia mengesampingkan hubungan dengan Lea. Tuhan memberkati Lea. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti, ada seorang anak bernama Levi. Join, gitu ya. Levi merupakan sebuah join. Dari Levi, kalau saya bertanya, lahirlah ada yang namanya Musa, namanya Harun. Oleh Musa ini, orang Israel menerima penggembalaan dan menerima Ten Commandments. Hukum Torah diberikan kepada orang Israel. Kalau kita bertanya, Tuhan memberikannya kepada Musa. Musa adalah keluarga dari Levi, dan Levi adalah anak dari Lea. Jadi Torah itu turun dalam orang Israel untuk menjadi panduan, menjadi sebuah tolok ukur pekerjaan orang Israel akan diatur dengan Torah ini. Dan Torah ini berasal dari suku Levi. Dan Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, yang keempat anaknya adalah Yehuda. Lea memberikan nama itu adalah kekesalan hatinya. Dia memberikan nama, tapi dia mengerti bahwa berkat ini adalah anugerah daripada Tuhan. Anak yang keempat yang diberikan nama Yehuda. Dan dari Yehuda ini turun terus, satu ketika lahirlah Daud bin Isai, dan Anda mengerti Tuhan Yesus adalah lahir dari suku Yehuda. Sebagai manusia, dari suku Yehuda itu tongkat kerajaan tidak akan beralih lagi. Bapak Ibu, dari suku Yehuda ini terjadilah keselamatan atas muka bumi ini, seluruhnya terjadi dari situ. Bapak Ibu, dari dua kisah ini, Yehuda dan Lewi, Anda mengerti. Kenapa bukan Yusuf yang dipakai? Kenapa bukan Benjamin yang dipakai? Kenapa Lewi dan kenapa Yehuda? Mereka mengalami proses di masa muda, di masa kecilnya. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau mau kembali, dan Lea betul-betul hari itu, dia andalkan Tuhan. Setiap kali dia punya anak laki-laki, dia memberikan nama yang baik atas anak-anak ini. Dan Lea, hidupnya diberkati berlimpah-limpah. Anaknya semuanya jadi. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, ya Yusuf juga diberkati Bapak Ibu. Tapi dari dua kakak adik ini, Lea dan Rahel. Kalau saya mau bertanya sama Bapak Ibu, siapa orang yang rohani di sini? Lea. Rahel sebetulnya tidak tahu rohani. Rahel itu hidupnya, pertama dia tidak punya anak, dia salahkan Yakub, dia kesal, dan kemudian dia sepertinya dia menyalahkan Tuhan, walaupun dia terakhir mendapatkan Yusuf, tetapi dia masih memendam kekesalan itu. Bapak Ibu, yang terjadi adalah waktu anaknya lahir Benjamin, anak dia memberikan nama Ben-Oni ya, Bapak Ibu, bapaknya mengatakan Benjamin, anak tangan kanan.
diberikan hari itu, Lea masih bisa mengucapkan kata-kata kutuk yang terakhir. Bapak Ibu, itu yang terjadi dalam hidup Lea dan akhirnya menjelang ke Efratah. Beberapa langkah menuju Efratah. Hari itu Efratah sudah dekat. Efratah artinya adalah berbuah ganda. Waktu Rahel memasuki Efratah, tinggal sedikit jalan lagi. Rahel meninggal waktu melahirkan Benjamin. Jadi sebuah berkat yang ketika diambil sebentar lagi, dia tidak mendapatkan berkat ini. Kenapa? Rahel dalam hidupnya, dia percaya bahwa patung terafim milik dari Laban, yang menjadi pegangan Laban, diambil oleh Rahel. Keluarga Yakub, Bapak Ibu, memang di masa dulu itu masih ada beberapa yang menyembah berhala. Salah satunya adalah Rahel. Bapak Ibu, kisah itu ditulis di Alkitab lengkap. Lea, dari seorang yang payah, tetapi imannya dibangun semakin lama makin tinggi, dan dia berhasil menjadi matriarh orang Israel. Rahel, dari iman yang bagus, makin lama makin turun, dan dia meninggal sebelum Yakub dan keluarganya masuk ke Efratah. Bapak Ibu, dari dua kisah ini, Lea dan Rahel, mari kita melihat bahwa kalau Anda kembali sama Tuhan, apapun masalah Anda punya masalah yang orang tidak bisa selesaikan, Anda punya masalah yang begitu sulit dalam hidup Anda yang buat Anda stres, dengar baik Bapak Ibu. Dalam kisah Rahel dan Lea, waktu engkau kembali sama Tuhan dan mengatakan, Tuhan aku mau kembali sama engkau dan memakai jalanmu, Tuhan akan mengambil itu dan mengolahnya kembali. Sehingga ini, engkau bisa melahirkan Lewi, kau bisa melahirkan Yehuda, dan Yehuda dan Lewi akan jadi berkat di muka bumi ini bagi orang Kristen dan bagi banyak orang. Saudara Tuhan, ingat, dalam hidup ini masih ada kesempatan. Selama Tuhan belum datang, Tuhan mau datang sebentar lagi Bapak Ibu, percayalah, Tuhan memberikan kepadamu anugerah yang besar. Mari, hari ini, engkau menjadi seorang yang diberkati Tuhan untuk pergi jadikan bangsa murid Tuhan Yesus. Itulah anugerah yang siap untuk menerima hari ini. Katakan, amin.